Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarningsi. Saya dari FKIP PJKR semester 3. Dalam rangka pemenuhan tugas untuk ilmu urai, saya membuat video mengenai anatomi. Dan untuk pembahasannya ada beberapa pembahasan, yaitu ada arti nama anatomi, posisi dalam anatomi, kemudian ada sistem otot rangka, terus ada sistem sendi, sistem saraf, dan sistem kardiovaskular. Untuk pembahasan pertama, sebelumnya saya mohon maaf kepada dosen pengampu untuk mengenai lokasi pembuatan videonya, dan memang saya sedang penugasan atau sedang bekerja di PMI Pusat, jadi ya ala kadarnya gitu Pak. Oke, masuk dalam pembahasan pertama, yaitu arti dalam kata anatomi. Nah, anatomi ini yaitu ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh manusia. Di dalam ilmu anatomi itu dikenal dengan kata posisi anatomis. Di dalam sisi anatomis ini deskripsinya lebih umum, contohnya kayak posisinya itu posisi anatomisnya itu dia berdiri harus tegak lurus, terus dia itu harus ngadep ke depan gitu. Jadi nggak boleh tengok kanan tengok kiri, terus lengan lurus dengan dengan direntangkan setinggi panggul, kemudian dengan posisi telapak tangan yang menghadap ke depan. Itu ada juga contohnya kayak gini untuk posisi anatomis. Oke, kita lanjut. Di dalam ilmu anatomi ada juga istilah bidang anatomi. Nah, untuk bidang anatomi itu potongan 2 dimensi terhadap ruang 3 dimensi. Secara simpelnya, bidang anatomi adalah garis yang digunakan untuk membagi bagian tubuh manusia. Biasanya terlihat seperti model anatomi atau proyeksi. Nah, nanti saya kasih contohnya. Oke, untuk di bidang anatomi dibagi 3, yaitu sagital, koronal, dan transversal. Nah, kalau sagital itu posisinya seperti ini, dibagi kanan dan kiri. Kemudian kalau koronal itu bagiannya di sini antara depan belakang, atau anterior depan, posterior belakang. Kemudian ada juga transversal, yaitu bagian dibaginya ke bawah sini, bagian atas itu superior, inferior bagian bawah. Oke, begitu. Untuk materi sistem otot rangka sudah selesai, maka saya akan lanjut pada materi sistem persendian. Sendi merupakan perhubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan 2 tulang disebut persendian atau artikulasi. Fungsi utama sendi adalah untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Macam-macam sendi berdasarkan jangkauan gerak. Persendian fibrosa, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan, di mana letak tulangnya sangat berdekatan dan hanya dipisahkan oleh selapis jaringan ikat fibrosa. Contohnya, sutura di antara tulang-tulang tengkorak. Persendian kartilaginosa, yaitu persendian yang gerakannya terbatas, di mana tulang-tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan hialin. Contohnya, tulang iga. Persendian sinovial, yaitu persendian yang gerakannya bebas, merupakan sebagian terbesar dari persendian pada tubuh orang dewasa.
Contohnya sendi bahu dan panggul, sikut dan lutut, sendi pada tulang-tulang jari, tangan dan kaki, pergelangan tangan dan kaki. Berdasarkan perbedaan kemampuan gerak. Pertama, sendi gerak. Macam-macam sendi gerak. Sendi peluru. Hubungan antara tulang panggul dan tulang paha merupakan sendi peluru. Hubungan antara tulang lengan atas dan tulang belikat merupakan sendi peluru juga. Sendi putar. Sendi putar terdapat pada hubungan antara tulang hasta dan tulang pengupil, juga pada hubungan antara tulang pemutar dan tulang atlas. Sendi pelana. Sendi pelana terdapat pada hubungan antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Sendi engsel. Hubungan antara tulang paha dengan tulang kering pada lutut atau antara tulang lengan dengan tulang hasta pada sikut serta pada ruas-ruas ibu jari juga merupakan sendi engsel. Sendi gulung. Hubungan antara tulang telapak tangan dengan tulang materi selanjutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, dan juga kegiatan lainnya. Untuk sistem saraf pada manusia itu terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan organ-organ sensorik lainnya. Kemudian dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf itu terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Mungkin itu yang akan kita bahas untuk pembahasan untuk sistem saraf. Nah, untuk anatomi dan pembagiannya sistem saraf ini ada dua tadi, yaitu pertama adalah otak. Otak ini adalah pengendali utama dari seluruh saraf yang ada di dalam tubuh. Kemudian kalau di otak itu sarafnya bekerja secara otomatis, jadi tidak berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi dia bekerja secara otomatis. Kemudian ada sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintah otot untuk bergerak. Selain itu juga sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirim informasi tersebut ke otak. Dan ada yang ketiga, itu adalah sel saraf atau neuron. Neuron sendiri tak kalah penting untuk di dalam tubuh. Kalau berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, terus serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Sel saraf sendiri memiliki anatomi struktur sendiri, yaitu badan sel yang memiliki inti, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Kemudian ada akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson ini umumnya dikelilingi oleh mielin atau lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Kemudian ada fungsi sistem saraf.
Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah: pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Kemudian yang kedua adalah mengirimkan informasi ke otak atau sumsum tulang belakang. Kemudian yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat dan cepat. Nah, di sini ada sistem saraf pusat. Nah, untuk sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh. Kemudian menerima rangsangan, mengontrol, dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Kemudian ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi yaitu simiotik dan otonom memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari bagian-bagian sistem saraf tepi. Nah, ini ada sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh. Jadi, dia itu mengontrol semua yang kita sadari, semua yang kita lakukan, dan itu akan mempengaruhi respon pada tubuh kita. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, dan otot ke sistem saraf pusat. Jadi, saraf ini berfungsi untuk menyampaikan rasa apa yang kita rasakan menuju ke otak atau sumsum tulang belakang untuk merespon. Nah, seperti contohnya gini, menyentuh air panas. Nah, saraf sensorik ini akan membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas yang dirasakan. Nah, dari situ saraf motorik membawa informasi dari otak ke tangan untuk segera menghindari dan menggerakkan atau melepaskan atau mengangkat tangan dari air gitu. Kemudian ada sistem saraf otonom. Nah, sebaliknya nih, sistem saraf otonom itu mengontrol aktivitas yang kita lakukan secara tidak sadar. Terus sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernapas, terus detak jantung, atau proses metabolisme tubuh. Ada dua tipe dari saraf otonom, tapi mungkin tidak saya jelaskan lebih lanjut karena akan menjalar ke segala macamnya. Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya. Oke, kita langsung masuk ke sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular. Nah, sistem peredaran darah ini memiliki peran penting untuk tubuh karena bukan hanya dia mengirimkan nutrisi ataupun oksigen ke seluruh tubuh, tapi dia juga berperan penting dalam metabolisme tubuh. Di sistem peredaran darah ini terdiri dari berbagai organ dan memiliki fungsinya masing-masing. Secara keseluruhan, fungsi dari peredaran darah ini yang pertama mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Kemudian menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh tetap stabil, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Terus kemudian ada mendukung proses pemulihan luka atau cedera, karena di dalam zat di darah itu ada salah satu zat untuk berperan aktif untuk penyembuhan luka. Terus ada nih sistem peredaran darah manusia yang tersusun dari pembuluh darah dan beberapa organ, salah satunya yaitu jantung. Nah, di jantung ini
jantung ini ya adalah organ vital. Teman-teman pada tahu pasti saat jantung rusak atau terkena luka berat, otomatis dia akan berhenti dan itu akan sangat fatal. Di dalam jantung ini dia bertugas untuk memproses darah, menerima oksigen dan mengalirkannya melalui sel-sel pembuluh darah. Nah, di sini ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan oksigen atau nutrisi ke seluruh tubuh. Dan pembuluh darah itu ada beberapa tipe, yaitu 2, arteri dan vena. Mungkin penjelasannya nanti di lain waktu ya. Kemudian ada komponennya juga darah. Nah, darah ini sebagai alat kendaraan untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuhnya ini. Itu mungkin itu aja untuk pembahasan sistem peredaran darah. Karena kalau untuk yang lebih konkretnya akan ngebahas lebih jauh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.